Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kalian adik-adikku dan semua yang menonton video ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Baik, sebelum lanjut ke materi, silakan absen dulu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa nonton videonya sampai selesai. Next, kita lanjut. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Jumpa lagi dengan saya Ibu Ayu yang akan menjelaskan materi ketiga, yaitu atletik. Di dalam cabang olahraga atletik terdapat beberapa nomor yang dipertandingkan. Salah satunya adalah nomor jalan cepat. Bicara tentang jalan cepat atau race walking berada di bawah naungan induk organisasi atletik, yaitu Asosiasi Federasi Atletik Internasional. Baik anak-anakku sekalian, jalan cepat menjadi cabang olahraga atletik yang dilombakan pada Olimpiade. Mengutip laman resmi IAAF, nomor jalan cepat yang dilombakan pada Olimpiade musim panas adalah 20 km putra dan putri serta 50 km putra. Baik anak-anakku sekalian, jalan cepat merupakan cabang dari olahraga atletik gerak maju. Langkah kaki yang dilakukan sedemikian rupa sehingga kontak dengan tanah tetap terpelihara dan tidak terputus. Artinya, pada gerakan jalan cepat selalu ada kaki yang kontak dengan tanah. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa kaki tidak terlepas dari tanah. Jadi ketika berjalan kita harus berkontaminasi dengan tanah. Sedangkan untuk lari, dalam gerakan lari ada saat melayang pada waktu melangkah. Ketika melakukan lari, kakinya melayang di udara, baru masuk lagi ke tanah, tekan lagi ke tanah dan melayang lagi ke udara. Nah, itulah perbedaan di mana jalan cepat dan lari. Untuk peraturan jalan cepat, dia tidak beda jauh dengan lari. Yang dimana untuk jalan cepat sendiri itu ada juga termasuk start, teknik jalan cepat, teknik jalannya yang baik, dan begitu juga finish. Bicara tentang start ini, posisi badan itu harus lurus dan agak maju ke depan. Berat badan ditumpukan pada bagian depan. Untuk dimana ada tolakan di situ untuk bisa kaki belakang mengikuti dan selanjutnya seperti itu sampai ke garis finish. Kecepatan tergantung daripada bagaimana tumpuan itu kencang dan pergerakan untuk bisa melakukan variasi yang ada. Selanjutnya, pada bunyi pistol, abaya segera langkahkan kaki ke depan dan terus berjalan. Jadi ketika diberikan aba-aba dengan bunyi pistol, berarti menandakan bahwa start telah dimulai. Untuk start sendiri ada sikap-sikap start di situ, yang dimana sikap start bersedia, yaitu berdiri di belakang garis. Jadi ketika belum dipersiapkan untuk melakukan gerakan, maka posisi atlet tersebut berada di belakang garis. Yang kedua, ketika aba-aba bersedia, letakkanlah salah satu kaki lurus ke belakang. Sementara satu kaki lainnya digerakkan ke depan. Masih di belakang garis start dengan lutut sedikit ditekuk. Jadi posisinya kaki satu di depan dan satu di belakang. Nah, untuk itu gaya start ini juga salah satu penilaian tertentu yang dimana ketika keluar dari garis untuk melakukan start, itu adalah satu teknik yang bisa mencapai hasil yang maksimal. Yang berikut, posisi kedua, tangan rileks di sisi badan. Jadi jalan cepat ini tangan juga hampir sama dengan atletik, di mana tangan itu harus tetap bermain mengayun seperti kaki sementara berjalan. Yang selanjutnya, posisi badan lurus dan agak maju ke depan, berat badan ditumpukan pada kaki bagian depan. Sehingga ketika tekanan kaki depan itu bergerak, kaki belakang juga ikut bersamaan, dan begitu saja seterusnya sampai dengan garis finish. Bisa saja menjadi peningkatan di mana perjalanan kaki itu jalan cepat itu dia berproses teknik berjalan. Nah, untuk teknik berjalan ini posisi badan itu dia agak ke depan seperti tadi, kaki satu di depan dan satu di belakang. Pandangan mengarah ke depan. Pandangan itu mengarah ke depan karena posisinya jalan di depan. Yang berikut, posisi badan agak condong ke depan dan tegak. Artinya, posisi badan ini pergerakan di mana untuk menumpukan kaki supaya bisa bergerak cepat dengan berpindah kaki satu dengan satu yang lain. Yang selanjutnya, siku dilipat lebih kurang 90 derajat. Jadi siku itu bergerak sesuai dengan
arah pinggul bergerak, begitu juga dengan kaki melangkah mengikuti lingkaran atau lapangan atletik. Untuk gerakan finish sendiri tidak ada gerakan spesial seperti atletik lari, bahwa kalau atletik ada kepalanya ditekan ke depan untuk bisa dibilang bahwa itu dia sudah masuk ke finish. Tapi untuk jalan cepat sendiri tidak ada gerakan spesial di situ, masuknya seperti biasa, tetap berjalan dengan kaki menumpuk untuk bisa secepat-cepatnya siapa yang melakukan gerakan finish terlebih dahulu. Baik anak-anakku sekalian, kita akan masuk ke fase pembelajaran teknik jalan cepat. Bicara terkait dengan fase pembelajaran teknik jalan cepat ini, bagaimana kita mengetahui teknik-teknik jalan cepat yang baik dan benar. Ya, untuk teknik jalan cepat ini sendiri, untuk langkah kakinya, kaki digerakkan ke depan dengan berat atau beban tubuh bertumpu pada paha. Jadi paha ini bagaimana dia bisa menyesuaikan dengan kaki untuk bisa melangkah semaksimal mungkin dengan tumpuan berat badan di kaki depan dan kaki belakang mengikuti irama kaki depan. Begitu seterusnya. Lutut sedikit ditekuk seiring dengan ayunan kaki. Jadi ketika melangkah, posisi menopang kaki ketika mau melangkah ke depan, lututnya agak ditekuk sedikit dan kaki belakang mengikuti seirama. Ketika kaki bersentuhan dengan tanah, yang mendarat terlebih dahulu adalah bagian tumit lalu ujung kaki. Jadi bagian tumit terlebih dahulu, pergerakan kaki dan tangan itu seirama dan mendarat awalnya dengan tumit. Ketika tumit, setelah itu ujung kaki dan begitu seterusnya bergantian kiri maupun dengan kanan. Masih dengan teknik jalan. Nah, ini untuk teknik jalan sendiri, kepala itu posisinya tegak, postur tubuh lurus tegak, otot perut dijaga tetap kencang, otot paha santai dan rileks, otot lutut dikencangkan, bahu santai, ayunan lengan lebih tinggi dari dada, punggung tegak, tangan mengepal longgar, tumit kaki depan menyentuh tanah terlebih dahulu. Jadi porsi-porsi jalan cepat ini sudah sangat jelas, yang dimana hampir sama dengan kita jalan seperti biasanya, tetapi dia punya teknik tersendiri. Untuk itu, jalan cepat ini adalah cabang olahraga yang sangat simple. Kalau kalian sudah mampu untuk melakukan jalan, tinggal dimasukkan tekniknya bagaimana, seperti yang tadi salah satunya bagaimana cara mendarat, ketika mendarat dengan tumit dahulu dan dilanjutkan dengan ujung kaki. Terus secara keseluruhan kaki itu harus dikencangkan bahwa semua berdiri tegak dan bisa menyesuaikan antara kiri dan kanan, begitu juga dengan ayunan tangan yang posisinya berada di dada. Anak-anakku sekalian, kita masuk ke fase pembelajaran teknik jalan cepat. Nah, untuk fase pembelajaran teknik jalan cepat ini kalian harus ketahui, yang dimana adalah yang pertama fase tumpuan dua kaki. Untuk fase gerakan tumpuan dua kaki ini terjadi sangat singkat. Pada saat kedua kaki menyentuh tanah, pada saat itu pula berakhir dorongan yang diikuti oleh gerakan tarikan. Tarikan lebih lama dan menyebabkan gerakan berlawanan antara bahu dan pinggul. Nah, yang berikut fase tarikan. Fase gerakan tarikan dimulai setelah gerakan terdahulu selesai. Di awalnya dari tumpuan dua kaki tadi, dia selesai dan dilanjutkan dengan fase tarikan. Gerakan ini dilakukan oleh kaki depan akibat kerja tumit dan koordinasi seluruh bagian badan. Gerakan ini selesai apabila badan berada di atas kaki penopang. Jadi yang dimana fase tarikan ini tergantung dari tumit ketika mendarat, dilanjutkan dengan tangan mengikuti, dan selanjutnya ada di situ terjadi proses tarikan. Ini adalah fase relaksasi. Nah, untuk fase relaksasi ini, tahap ini berada antara selesainya fase tarikan, dari awal dari fase dorongan kaki, pinggang ada pada bidang yang sama dengan bahu. Lengan vertikal dan paralel di samping badan. Jadi lengan ini posisinya seperti ini terus untuk mengikuti irama badan supaya agak dia rileks. Nah, di mana fase ini setelah dilakukan setelah fase dorongan dan fase tarikan. Selanjutnya untuk fase dorongan. Untuk fase dorongan ini dilakukan apabila fase terdahulu selesai dan bila titik pusat gravitasi badan mengambil alih kaki tumpu. Kaki yang baru saja menyelesaikan tarikan
mulai mengambil alih gerakan dorongan. Jadi di mana ketika tadi dilakukan gerakan tarikan dengan tumit terlebih dahulu, dilanjutkan dengan kaki depannya atau jinjitan. Nah, disitulah terjadi proses tarikan dan diikuti dengan dorongan ke depan, sehingga kaki itu bisa berjalan secepat mungkin mengikuti irama gerakan dan ayunan tangannya. Ini fase dorongan ini di mana kaki yang lain bergerak maju dan diluruskan, jangkauan gerakan yang lebar di mana pinggang berada pada sisi yang sama, maju searah memungkinkan fleksibilitas yang besar dan memberikan kaki dengan dorongan waktu yang lebih lama, bekerja dengan meluruskan pergelangan kaki. Nah, di mana ini fase dorongan ini prosesnya adalah salah satu bentuk untuk bisa mencapai kecepatan yang tinggi. Ketika kalian mampu untuk bisa mengetahui teknik dari fase dorongan dalam jalan cepat ini, maka kalian akan tahu bagaimana cara untuk bisa melakukan gerakan secepat mungkin untuk bisa melewati teman-teman tanding yang lainnya dan bisa memasuki garis finish terlebih dahulu. Nah, untuk itu fase dorongan, fase tarikan maupun fase awalan tadi itu adalah gerakan-gerakan teknik yang harus kalian miliki dalam jalan cepat. Selanjutnya pembelajaran jalan cepat pada tikungan. Karena ketika melakukan jalan cepat ini lapangannya hampir sama dengan berlari. Nah, untuk itu posisi lapangannya melingkar, ya, menyesuaikan dengan lapangan yang ada. Maka di jalan cepat ada yang lurus maupun ada yang menikung atau tikungan. Yang dimana semua diawali dengan yang tadi disampaikan sebelumnya adalah tarikan dan dorongan. Begitu juga ayunan tangan dan tumpuan kaki. Nah, untuk itu di pelajaran jalan cepat pada tikungan tersebut, bagaimana badan dan kepala diusahakan tetap vertikal, lengan bengkok pada siku dengan sudut 90 derajat. Jadi lengan bengkok dengan siku 90 derajat mengikuti dengan posisi tikungan ke kiri misalnya. Nah, jadi tikungan ke kiri dia mengikuti dengan posisi yang baik. Selanjutnya, kaki belakang setelah melakukan dorongan dengan sempurna bergerak maju ke depan, bengkok dan ujung jari kaki dekat dengan tanah. Jadi ujung kaki itu ketika tangan atau badan mengikuti tikungan, posisi semuanya usahakan mengikuti arah sedemikian rupa agar semuanya berjalan dengan baik sehingga tidak ada terjadi cedera di situ. Kaki depan ditarik ke belakang dan diluruskan sampai mencapai penarikan dan dorongan. Posisi kaki seperti yang sebelumnya juga saya jelaskan bahwa penarikan dan dorongan ini berjalan seirama sehingga semua tidak terjadi kesalahan di saat melakukan posisi tumpuan dengan kaki tumit yang terlebih dahulu mendarat. Selanjutnya teman-teman sekalian, anak-anakku sekalian, kita masuk lagi ke pembelajaran jalan cepat pada lintas lurus. Ini adalah masuk pembelajaran masih dalam jalan cepat, yang dimana jalan cepat ini pembelajaran ini sangat khusus untuk lintas lurus supaya kalian tahu bagaimana cara melakukan jalan cepat di lintas lurus. Yang pertama, berjalan sepanjang lintasan dan upayakan agar telapak kaki mengikuti sebuah garis lurus. Jadi telapak kaki itu dia tidak bisa berkelak-kelok, tetap usahakan ke depan lurus sehingga tidak terjadi kesalahan teknik dan tidak terjadi cedera yang kita tidak inginkan. Menjaga agar badan bergerak pada jalur lurus sehingga tidak terjadi pengurangan jangkauan langkah ataupun kecepatan. Nah, kecepatan yang dimana awalnya seperti itu diusahakan dia selalu dijaga dengan baik, ataupun ada peningkatan tertentu ketika berjalan sudah sampai berapa meter untuk bisa menambah kecepatan lagi. Selanjutnya berkonsentrasi pada gerakan sebelah kaki dan tahap penarikan dengan menerapkan tumit pada tanah. Nah, ini yang tadi disampaikan sebelumnya terkait dengan fase dan awal-awal sebelumnya, bahwa di mana salah satu gerakan yang sangat terpenting adalah di mana pendaratan diawali dengan tumit dan diakhiri dengan jinjitan atau kaki yang depan, sehingga dorongan atau tarikan di situ terjadi, dan ini menjadi kecepatan yang sangat dibutuhkan untuk seorang penjalan cepat. Jadi untuk jalan cepat ini sebenarnya lomba yang sangat tidak rumit, karena dia hanya melakukan beberapa teknik kecil
untuk bisa menyesuaikan. Tinggal kalian mampu untuk melatih kaki kalian menyesuaikan dengan tumpuan kalian, maka semua akan berjalan dengan baik. Untuk itu, kalian harus mengetahui karakteristik dari jalan cepat itu sendiri. Bagaimana kalian bisa mengamati, rasakan koordinasi gerakan kaki dan temukan pola yang sesuai dengan dirimu. Artinya jalan cepat ini tergantung dari teknik yang diberikan oleh seorang pelatih dan kembali lagi kepada atletnya mampu untuk bisa melakukan apa yang diajarkan, atau bisa saja ini menjadi salah satu hal terpenting yang dimana atlet tersebut punya karakteristik tersendiri untuk bisa melakukan gerakan-gerakan jalan cepat yang lebih bagus dan lebih baik, sehingga dia dapat menikmati langkahnya dan dapat menikmati gerakannya maupun ayunan lengannya, sehingga mampu untuk bisa menciptakan gerakan itu lebih bagus dan mampu untuk bisa lebih cepat dari sebelumnya. Karena peningkatan dalam latihan untuk jalan cepat ini sendiri tergantung daripada teknik dan program yang telah dia lalui atau telah dia ikuti, maka hasilnya juga baik. Nah, untuk itu karakteristik dari jalan cepat sendiri adalah bagaimana kalian mampu untuk bisa mengayunkan kaki kalian, angkat paha kalian ke depan lutut dengan baik, dan tungkai bawah ikut terayun ke dalam sehingga lutut menjadi lurus. Tungkai bawah tergantung rileks sembari mengayunkan paha ke depan. Jadi semua harus serileks mungkin, yang dimana mampu untuk bisa mengayunkan kaki kalian dengan baik dan tangan juga mengikuti ayunan kaki. Saat mendarat, kaki di tanah terlebih dahulu harus lurus tumitnya, sehingga tidak terjadi kesalahan. Karena gerakan jalan cepat ini pembedaannya di antara dengan lari itu adalah seperti itu. Kalau lari kakinya melayang dan terlihat tekuk, maka untuk jalan cepat sendiri, di mana pendaratannya kaki harus terlurus tegak dan kaki belakang mengikuti sedikit tekuk untuk bisa melangkah ke depan, mengikuti lagi mendarat dengan tumit dan kakinya terlihat lurus. Ada punya tekanan yang mampu untuk bisa mendorong dan punya tekanan untuk mampu bisa menarik badan ke depan secepat mungkin dengan mengayunkan tangan untuk bisa melaju untuk masuk ke garis finish. Untuk itu, anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran teknik atletik ini atau atletik jalan cepat ini, saya berharap kalian mampu untuk bisa melakukan praktiknya dan bisa melihat video yang nantinya saya akan berikan ke kalian. Kalian bisa tonton langsung bagaimana cara perlombaan dalam jalan cepat ini sendiri, melihat teknik-tekniknya, dan mudah-mudahan kalian bisa mampu untuk mempraktikkan. Dan juga nanti ada video yang dimana video ini sebelumnya saya sudah sampaikan, atlet nasional kita, atlet Indonesia kita, dia akan menjelaskan sedikit singkat terkait dengan jalan cepat, dan bisa saja langsung melihat video dia yang dimana dia mampu mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.
dalam jalan cepat itu sebenarnya mudah saja. Setiap orang bisa melakukan segala gerakan jalan cepat. Tapi dalam jalan cepat itu kita harus memperhatikan beberapa aspek seperti dari tekniknya, peraturannya, bagaimana melatihnya. Itu harus diperhatikan. Perbedaannya dalam di lari itu ada saat kita melakukan melayang dan saat kita melakukan lutut bengkok. Dan di saat-saat momen itulah yang tidak boleh dilakukan pada jalan cepat. Dan peraturan, karena di jalan cepat itu ada 2 peraturan, yaitu tidak boleh melayang atau lost contact sama sekali, tidak menginjak tanah. Yang kedua adalah lutut bengkok. Saat sebelum kita memulai jalan cepat, itu kita harus melakukan namanya pemanasan, stretching. Karena dalam jalan cepat itu butuh kelenturan, dan untuk dapat kelenturan itu kita harus melakukan latihan pelenturan. Karena saat kita belum lentur, kita melakukan jalan cepat, sendi-sendi kita itu akan sakit. Dari lutut, tulang kering, ankle, terus pinggul, bahu, itu akan terasa sakit kalau kita tidak melakukan pelenturan terlebih dahulu. Kenapa kita dalam jalan cepat itu kita membutuhkan teknik? Karena saat kita berjalan, saat kita berbicara prestasi, jalan cepat itu membutuhkan efisiensi tenaga. Jadi tangan kita itu harus ke depan, lurus, ayunan kita tetap ke depan, dan kaki kita itu tidak usah kita putar pinggul kita buat-buat jadi seperti yang geol-geol gitu, itu tidak perlu. Karena itu natural, gerakan natural dari jalan cepat itu seperti itu. Semua orang akan mengalami itu jika dia berjalan lebih cepat dan dia mendarat dengan tumit. Orang Indonesia itu butuh olahraga, dan olahraga yang paling mudah adalah berjalan. Kalau ingin sehat, kita berjalan. Indonesia berhasil meraih emas pertama dari cabang atletik di SEA Games 2017 Kuala Lumpur melalui atlet jalan cepat 20.000 meter putra, Hendro Yap. Tampil di depan ribuan pendukung tuan rumah di Stadion Nasional Bukit Jalil Selasa, Hendro tampil stabil di posisi terdepan sejak awal. Atlet asal Jawa Barat ini dibuntuti wakil tuan rumah dan sempat disalip pada putaran ke-17. Namun 6 putaran berselang, Hendro berhasil meraih kembali posisi terdepan dan mengalahkan duet tuan rumah Lo Chon Sieng dan Muhammad Khairil Harit dengan catatan waktu 1 jam 32 menit 11 detik. Ini merupakan emas ketiga secara beruntun untuk Hendro di 3 SEA Games pamungkas. Selain mencetak hat-trick emas, Hendro juga berhasil mematahkan rekor SEA Games 1 jam 33 menit 47 detik milik atlet Malaysia, Harban Singh Narinde, yang telah bertahan selama 20 tahun. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.